sekecil amal baik apapun yang kita kerjakan, pertama benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak riya. Kalau itu ada sangkut paut dengan orang lain, misalnya pemberian, infak, sedekah, jangan sampai nyebut-nyebut, jangan sampai nyakitin. Karena itu semua akan sia-sia. Bahkan dunia, terlebih kelak di akhirat. Nah, itu semua terutama infak, sedekah, amal baik, tetapi ada nyebut-nyebutnya, ada nyakitin orangnya, termasuk riya, bahkan lebih lagi tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dan baca ayatnya. Surahnya 9, ayatnya 53. Sudah ketemu? Surah 9 At-Taubah ayatnya 53 dan 54 dan 55. Ini membaca ta'awudz saja, tidak pakai basmalah. Jadi a'udzu langsung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Shadaqallahul azim. Jelas sekali ayatnya. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, sampaikan Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh nyampein pada kita. Anfiku, infaklah kalian semua, sedekahlah kalian semua, tau'an, semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya taat, niat, tulus, ikhlas karena Allah. Taat. Au karhan, atau terpaksa. Jadi ada orang disuruh infak, dia iman, dia Islam, tapi terpaksa. Tetangga sebelah ngasih, masa sampai nggak ngasih? Yang bener berapa? Muncul rasa egonya, rasa lain-lainnya. Karhan, terpaksa, daripada tidak ngasih nanti sampai diceritakan pada orang, malu saya, terpaksa. Jadi pertama taat, kedua terpaksa. Tapi yang terpaksa layyutaqabbala, tidak akan diterima minkum dari kalian, innakum karena kalian, kuntum kalian semua, kauman termasuk kaum atau kelompok orang, fasikin yang fasik. Fasik terpaksa, nggak ikhlas, ria, nyebut-nyebut, nyakitin orang, fasik semua itu. Sekalipun Islam, sekalipun iman, nggak diterima. Allah nggak mau terima. Orang beramal kok terpaksa, sholat terpaksa, malu saya kan nggak sholat, samping masjid kok nggak sholat, malu saya disebutin itu, berangkat dia terpaksa. Jadi munculnya rasa tulus, rasa ikhlas itu kalau emang betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap amal hadirkan niat. Kosongkan segala pikiran-pikiran yang tidak baik. Konsentrasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diterima. Yakin diterima. Jadi fasik jabarannya kayak tadi itu. Orang beriman, orang Islam, beramal ria, beramal terpaksa, beramal nyakitin, beramal minta disebut-sebut, fasik itu nanti.
Allah nggak mau terima. Maka sampai Allah tanya dalam ayat selanjutnya, kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wama mana'ahum, gerangan apa yang menjadikan tertolak, yang menjadikan mencegah kepada mereka para hamba Allah, antuk bala, sampai tidak diterima, minhum, di antara mereka, nafaqatuhum, sedekah infaknya, amal soleh. Jadi apa yang menjadikan sebab sampai sedekah atau infak ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sih gitu? Allah jawab. Kalau Allah nanya tuh pasti ada jawabannya. Illa, melainkan, annahum, bahwasanya mereka beramal, terutama infak sedekah, pertama adalah kafaru, tuh, ingkar kepada billahi, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rasulihi, dan kepada rasulnya, kepada utusannya. Dia infak, dia sedekah, tapi ingkar kepada Allah, tertolak, tidak diterima. Itu yang pertama. Yang berikutnya, dia infak, dia sedekah, wala ya'tuna, mereka tidak melaksanakan as-sholata, ibadah sholat, illa, melainkan mereka melaksanakan ibadah sholat, wahum, mereka semua kusala, lelet, males, keset. Bayangin, yang sholatnya keset saja, yang sholatnya males saja, tapi masih infak, masih sedekah, Allah nggak mau terima. Padahal sholat, tapi sholatnya males. Udah zuhur Pak, ntar panjang lah zuhur, masih lama, pekerjaan juga memang lagi kerja ini, tanggung misalnya, jadi banyak alasan. Ada orang datang mohon bantuannya untuk renovasi Masjid Nur Islam. Udah mana berat-berat, akhirnya keluar juga, tapi dia males banget sholatnya, nggak diterima oleh Allah. Kenapa kita ngaji? Coba kalau kita ngaji nggak tahu kita. Berarti kalau gitu bagaimana? Usahakan, kenapa? Bagaimana kalau kita melaksanakan ibadah sholat, usahakan adalah fi awwali waktiha, awal waktu. Sampai seutama-utama ibadah atau selama amal adalah as-sholatu fi awwali waktiha. Sholat yang paling afdol, yang paling utama adalah di awal waktu. Amal-amalnya gampang, langsung cus sampai kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lelet, malas-malas, telat-telat, bahkan ketinggalan, kelewat-kelewat, amal juga dia. Jadi mau sampai kepada tujuan nggak sampai-sampai. Bahkan di sini jelas Allah tolak, menjadikan tertolak. Berarti kalau gitu, ayo kita berusaha istiqomah awal waktu, terlebih terutama berjamaah. Begitu.
Ini semuanya jadi lancar, sedekahnya lancar, infaknya lancar, sholatnya lancar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, udah sholat masih nggak diterima, maka pantas saja dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Loh, udah sholat kok celaka? Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka dalam melaksanakan ibadah sholatnya sahun, lelet, malas-malesan, telat-telat, bahkan ketinggalan, bahkan bablas, bahkan menah kodok terus misalnya. Misalnya celaka, sayang dong. Jadi sholat sih dia, cuman telat banget, bahkan mepet waktu yang akan datang atau waktu berikutnya. Jadi sholat maghrib seperti ini, isya kurang 2 menit misalnya. Telat sekali itu. Itu malaikat udah hampir nutup bukunya. Ya kan? Nah, yang berikutnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yunfikuna, mereka nggak mau infak, nggak mau sedekah. Giliran mau, illa wahum, melainkan mereka mau bersedekah, karihun, terpaksa. Sedekah mau, infak mau, tapi terpaksa. Ya tadi contohnya macam-macam. Emang sebelah ngasih? Belum tahu sih itu. Ngasih dia, bocorin berapa itu. Oh, itu rahasia itu. Tapi harus dia ngasih. Ya gambarannya. Pokoknya lebih dari 1 juta, segitu bener nih, 1,5 juta, tapi terpaksa. Apalagi pesen Jolali loh, hari Jumat pengumuman, diumumin tuh misalnya. Jadi terpaksa. Bukan nggak ada ayatnya jelas, mereka mau berinfak atau tidak mau berinfak, giliran mau, karihun, terpaksa. Makanya kepada kita Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada, mohon maaf, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sukses, kita nggak usah heran, kita nggak usah gumun, nggak usah kepencut, nggak usah iri. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Ayat selanjutnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Shadaqallahul azim. Ya Allah, ngeri banget ini ayat. Fala tu'jibka, ini khususnya Nabi kita, jangan sampai Anda tertarik, terpesona, tertipu, gumun, iri, menjadikan iri kepadamu Muhammad, kan gitu, Nabi kita ya khususnya ya, dan kita semua sebagai umatnya. Apa? Amwaluhum, harta mereka, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kan? Ada konglomerat non muslim atau tidak iman pada Allah, ingkar pada sukses, banyak. Kita ngelihat itu semua, ra usah gumun, ra usah iri, ra usah meri, apalagi tertarik, biasa saja gitu, biasa saja. Wala auladuhum, dan juga heran anak-anaknya, anaknya keluarga besar banyak sekali, nggak usah jadi insinyur, jadi kontraktor, jadi apapun lah, nggak usah heran. Yang larang siapa? Yang larang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada misalnya, mereka kadang-kala kan pinter-pinternya mereka trik jadi biar kita tertarik, diselenggarakan khitanan massal
oleh anu gitu. Nah, setelah kita selidiki dan cek, ternyata adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitasnya dapat uang saku per orang 1 juta misalnya, dapat bingkisan, dapat baju muslim lengkap dari atas sampai bawah, diantar, dijemput, makan bebas. Kayak gitu, nggak usah kepencut, nggak usah tertarik. Itu namanya trik propaganda gitu. Jadi jangan, wah kan itu hitan. Apa yang emang bener-bener nggak mampu, apa yang emang bener-bener nggak bisa gitu. Kecuali Masjid Nur Islam yang mengadakan, udah jelas itu. Udah bismillah, daftar aja. Jelas masjid yang mengadakan. Tapi ternyata kalau non muslim mengadakan, dia beriman pada Allah, nggak usah terpencut, nggak usah iri, nggak usah tertipu. Jadi Allah yang larang. Nah, sebenarnya apa mereka sampai kuaya raya kayak gitu padahal tidak iman, ingkar kepada Allah? Ketahuilah oleh kita, innama yuridu, bahwasanya menghendaki Allah Subhanahu wa taala, liyu'adzibahum, Allah akan menyiksa mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, biha, dengan harta benda mereka, dengan anak-anak mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Masya Allah, ngeri sebenarnya. Kita lihat kayaknya happy-happy aja kok gitu. Lah kita mana tahu, nggak tahu gitu. Nggak tahu. Apalagi nanti di akhirat, seperti Ibnu Katsir dan juga imam-imam yang lainnya mengatakan, nanti semua itu akan memberatkan mereka di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena terutama Pak, keingkarannya, ditambah lagi anak-anaknya, keluarganya, harta bendanya, tahu halal atau tidaknya. Aduh, lebih berat lagi. Coba kalau dipikir, ibarat infak, ibarat udah nggak diterima, diibaratkan seperti abu disapu angin gede, bersifat nggak ada apa-apanya, nggak ada bekasnya, nggak ada pahalanya. Udah gitu nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma satu tadi, ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan juga hari akhir. Lebih ngeri lagi, watazhaqon, dan mereka akan mati, anfusuhum, jiwa-jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka, wahum, mereka semua kafirun, dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kayak apa jadinya? Wallah, kita aja mikirin diri kita ngeri ya kan ya. Bagaimana dengan amal-amal kita, dengan sholat kita, dengan infak sedekah kita? Kalau yang seperti mereka ini udah jelas sekali. Gak usah dihitung, gak usah ditanya-tanya, tangkap langsung buang ke neraka, selesai. Nah kita diproses dulu, ditanya dulu. Dulu gimana sholatmu, baru sampai kuburan kan ya. Ditanya marrabbuka, mama nabiyuka, mama kitabuka, dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan atau soal atau ujian di dalam kubur. Nah ini orang-orang yang seperti ini lebih ngeri lagi. Udah nggak usah ditanya-tanya, karena ingkar kepada Allah langsung diseret oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khusus yang beriman, Allah panggil dengan panggilan yang sangat indah. Ini surahnya agak jauh, surah 63 ayat 9. Surah 63 itu Al-Munafiqun, orang-orang munafik. Ayatnya 9.
Baik, sudah ketemu? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus yang beriman semua, khususnya saudara-saudaraku semua, kita semua jamaah Masjidul Islam. La tulhikum, jangan sampai menjadikan Anda kita semua lalai, tertipu. Amwalukum, dengan harta benda kita semua. Yang punya mobil mewah, yang punya rumah bagus, punya duit banyak, jangan sampai uang banyak yang kita punya, rumah mewah, mobil mewah, menjadikan kita lalai. Wala auladukum, punya keluarga besar, anak-anaknya banyak, ada yang punya 15, ada yang punya 20 dan seterusnya. An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duwe ya duwe, sugih ya sugih, kaya ya kaya, ora apa-apa. Tapi kekayaan, kesugihan kita, harta melimpah yang kita punya, apapun itu, sedikit pun usahakan jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak ya infak, amal ya amal, tapi tetap ingat Allah. Artinya niat karena Allah, tulus ikhlas karena Allah, tidak minta sebut-sebut, tidak nyakitin orang, tidak riya dan lain sebagainya. Itu artinya lalai. Silakan kaya, silakan punya banyak, tapi harta benda itu kayak istilah kata tuh kita biasa saja. Kalau bahasa Jawa tuh ada ojo til kumantil karut dunyo, tidak terlalu benar-benar mikirin banget uang yang kita punya setiap hari, setiap saat, 1 kali 24 jam dihitung terus, mobilnya dilahap terus, anaknya pokoknya berlebihan lah gitu. Itu jangan kayak gitu loh. Kita ingat iman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin pada Rasulullah dan juga hari akhir. Dengan harta yang Allah berikan kepada kita, amanahkan kepada kita, jangan sampai kita lupa diri, lupa daratan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada? Pasti ada. Nggak mungkin Allah berfirman seperti itu kalau nggak ada. Makanya contoh orang-orang dulu banyak sekali. Waman, dan siapapun, ya Allah cepat banget. Waman, dan siapapun yaf'al, yang berbuat seperti itu, dzalika, seperti itu, artinya harta benda, anak-anak yang mereka miliki, yang kita miliki, sampai melalaikan diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua al khosirun, nanti menjadi orang yang rugi, orang yang sengsara, orang yang celaka dunia, terlebih terutama di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat selanjutnya sebenarnya akan saya bacakan, cuman waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Semoga Allah selalu bimbing kita, tuntun kita dalam beramal soleh, senantiasa tulus ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.